Hai semeton, jumpa lagi di channel kita, channel pecinta bonsai. Bersama saya Ditya Putra Londir. Nah, Kimeng dan Kimeng lagi ya. Konten kali ini tentang Kimeng lagi. Dan karena banyak teman-teman yang suka dengan konten-konten Kimeng, jadi saya sering membuat konten Kimeng ya. Nah, kenapa saya sering membuat ini konten Kimeng? Karena memang kalau saya jual bibit sekarang udah agak ya, penjualannya udah turun ya, peminatnya juga udah nggak terlalu banyak. Ada sih masih beberapa, cuma kalau bisa dibentuk seperti video-video sebelumnya, bahkan harganya bisa menjadi lebih mahal ya. Nah, ini merupakan konten tentang Kimeng yang memang dibuat agar harganya lebih meningkat ya dibandingkan dengan harga sebelumnya. Oke semeton, jadi jangan lupa buat teman-teman yang baru pertama kali berkunjung ke channel saya ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share juga ke akun sosial media kalian, karena nanti di 50k saya akan ngadain giveaway buat teman-teman semua, teman-teman semeton bonsai ya. Nanti giveaway-nya mungkin berupa alat-alat bonsai dan juga bahan-bahan bonsai. Oke. Nah, seperti biasa, ini bahan Kimeng yang seperti kemarin, tapi sekarang sedikit berbeda ya konsepnya. Kemarin kan tegak berkelok, hanya tegak berkelok, tapi di konten kali ini nanti saya akan buat slanting dan gerakannya lebih ekstrim ya. Oke, jadi untuk batang sebesar ini pasti teman-teman banyak yang beranggapan tidak bisa dibengkokkan lagi ya. Tapi kali ini saya akan sekaligus berikan tips ya buat teman-teman cara membengkokkan batang bonsai sebesar ini ya. Ini batangnya sangat besar, mungkin sejempol kaki ya semeton ukurannya. Nah, seperti yang kalian lihat, seperti perbandingan tangan saya ini ya, cukup besar. Dan memang sih udah bergerak, udah ya sedikit bergerak, tapi perlu ditekuk lagi biar gerakannya lebih ekstrim semeton. Nah, makanya simak terus ya bagaimana cara membengkokkan batang Kimeng sebesar ini ya, tanpa retak ya, tanpa patah ya. Jadi sebelum dibengkokkan ya tentu harus diisi kawat dulu semeton. Ini lumayan ini semeton, saya menggunakan 3 kawat ya untuk membengkokkan batang sebesar ini. Tapi tidak menggunakan kawat saja, saya akan isi lapisan lakban ya, atau isolasi lah, biar bisa dibengkokkan dan anti retak ya. Oke. Ini sebenarnya udah teknik umum semeton, biar batangnya tidak retak ketika dibengkokkan. Tapi saya baru mempraktekkan sekarang ya. Sebelumnya pernah mungkin 1,5 tahun yang lalu, dan karena sekarang masih memiliki Kimeng yang ukuran besar seperti ini ya, jadi saya gunakan teknik yang sama tetapi menggunakan lakban. Nah, sebelumnya kan saya menggunakan tali rapia ya. Jadi kali ini saya menggunakan lakban. Dengan proses seperti ini, maka batang Kimeng yang sebesar ini kita bengkokkan tidak akan retak ya semeton. Karena memang lakbannya udah ya memegang batang Kimeng tersebut. Oke. Nah, oke, semeton, seperti ini ya. Kalian bisa saksikan ya, batang sebesar ini kita bisa tekuk tanpa retak sedikit pun ya, kalau kita menggunakan lakban, lapisan lakban seperti ini.
Ini berlaku untuk batang yang memang ukurannya besar ya. Tapi karena memang kawatnya tidak mencukupi ya, tidak kuat menahan batang kimeng sebesar ini, jadi kalian bisa akali dengan menambahkan atau menarik menggunakan kawat seperti ini ya. Oke, kita akan tarik biar gerakannya lebih ekstrim, karena kimeng kali ini kita akan konsep slanting dengan gerakan batang ekstrim ya, berkelok-kelok lah. Oke, ini sampai saya meminta bantuan sama kakak saya ya untuk megang batangnya. Nah, ini membutuhkan ya tenaga lumayan sih semeton. Berdua biar lebih gampang lah. Kalau sendiri sih bisa sebenarnya, cuma mungkin agak ribet ya. Jadi kita bisa minta bantuan lah sama orang yang berada di sekitar kita. Nah, kalian bisa saksikan ya semeton, batang sebesar itu saya bisa tekuk dengan ekstrim seperti ini. Dibandingkan sebelumnya, tentu ini udah jauh beda ya sama yang tadi. Gerakannya udah makin berkelok semeton. Oke, kemudian tahap selanjutnya baru kita lakukan seleksi ya, ranting-ranting yang akan kita pakai biar ya bisa kelihatan 3 dimensi. Kemudian ruangnya juga udah ada ruang-ruang yang seharusnya isi ranting udah kita pilih ya semeton. Tinggal kita lakukan penekukan seperti ini, kita sesuaikan karena konsepnya memang cascade ya atau slanting. Dan nanti saya akan menggunakan pot yang berukuran tinggi ya, mungkin pot tinggi biar ya, karena slanting kan pasti membutuhkan pot yang tinggi. Kemudian di masa depan, kedepannya bonsai ini akan saya program di batu ya. Tapi untuk sekarang ini karena batunya belum siap, kemudian akarnya juga nggak terlalu panjang, jadi saya gunakan pot tinggi dulu. Nah, nanti ketika udah subur, akarnya udah banyak, kemudian udah panjang-panjang juga, baru kita akan masuk ke tahap di batu ya, on rock lah. Oke semeton, untuk kawat yang saya gunakan di sini ada kawat 3 mm, kemudian 4, ada kawat 2, dan ada juga kawat 1 untuk ranting-ranting yang kecil seperti ini ya. Nah, semoga konten kali ini bisa menginspirasi buat teman-teman yang memiliki bahan serupa, bisa lihatlah bagaimana proses cara menekuknya, kemudian harus digaya atau dikonsep seperti apa ya. Ya intinya berkreasi lah semeton. Oke. Nah ini ya semeton, ini kawat 1,5 ya yang saya gunakan untuk ranting-ranting kecil seperti ini. Oke. Nah buat teman-teman yang menonton sampai menit ke 8:48 detik ini, benar-benar sangat berterima kasih ya atas supportnya. Semoga teman-teman semeton bonsai yang terus menyimak, terus mantengin channel ini, beruntung mendapatkan giveaway alat-alat dan juga bahan bonsai ya. Nah nanti di 45K saya akan umumin bagaimana caranya, kemudian bahan apa yang akan saya bagi-bagikan kepada teman-teman sehobi. Oke, tinggal kita pilih ya beberapa atau pangkas ya ranting-ranting yang ukuran besar. Kemudian ini ada ranting double di bagian dekat bonggol, saya buang satu karena saya kira lebih bagus disisakan satu ya. Nah ini medianya, ini media bawaan semeton, media subur, kompos, dan juga sekam ya. Nah pertumbuhannya udah bagus sih sebenarnya, tapi saya akan menggunakan media subur, kemudian dicampur sekam lapuk, dan juga nanti sedikit pasir ya, kita tambahkan di bagian atas pasir malang biar lebih rapi.
Nah semeton, ini dia kondisi perakarannya ya. Ini udah pecah 4, tinggal proses memperpanjang akar ya. Kemudian pot yang saya gunakan seperti ini. Nah ini potnya limited ya semeton karena pecah, tapi nggak masalah karena tadi pecah ya. Kemudian hanya memiliki 1 stok, jadi tetap saya menggunakan ini karena memang nanti programnya on the rock, karena proses pembentukan akar dulu biar lebih panjang, jadi nggak masalah ya kita gunakan pot seperti ini. Tapi buat teman-teman yang suka dengan bahan ini, suka dengan konsepnya, suka dengan gayanya, kalian bisa pinang ya, kalian bisa keep barang ini karena untuk bonsai ini, bonsai Kimeng yang ukurannya cukup besar, kemudian gerakannya udah ya lemes lah, enak dipandang. Saya buka dengan harga 250.000 ya. Kalian udah bisa membawa pulang bonsai Kimeng casket seperti ini. Oke, inilah hasil akhirnya semeton. Jadi lebih jelasnya kalian bisa lihat, ini hasil sementara, tinggal menunggu proses penyuburan aja dan merapatkan perantingan. Nah buat yang berminat langsung saja komen atau WhatsApp saya di 081805242293. Nah buat yang berminat silakan, saya buka harga dengan 250.000. Dan sekian ya video kali ini, inilah hasil akhirnya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat semeton yang sudah menyimak. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tidak jadi.